anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada baik semua kan? Alhamdulillah. Apakah ada yang hadir hari ini? Alhamdulillah juga. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, bersiap dong. Nah, tadi siapa nih yang paling awal datang? Oh, coba Ajis. Coba kamu pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa. Mulai. Amin. Nah, kalian tahu nggak siapa saja sih sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah? Sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah tuh ada 4. Yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjutnya, Ibu kasih motivasi nih. Jangan pernah bosan untuk terus belajar walaupun itu melelahkan. Nah, tadi ada 4 tuh sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah. Nah, kita akan membahas yang khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Asal kalian tahu, sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk memasukkan salah satu dari 2 Umar itu. Siapa aja tuh? Yang pertama yaitu Amr bin Hisham, dan kedua itu Umar bin Khattab. Dan dengan izin Allah, Umar bin Khattab pun masuk Islam. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran berikut. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita mengenalnya. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ria bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau masuk Islam lantaran mendengarkan bacaan Al-Quran dari adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Kemudian setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan salah. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah SAW yang tadinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Beliau teguh memegang janjinya, selalu setia membela Islam. Sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pada usia 53 tahun, menggantikan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar memenuhi janjinya selaku pemimpin dengan bertindak adil, tegas, penuh kasih sayang dan berani. Pada masanya dibuatlah kebijakan-kebijakan mengatur lembaga-lembaga untuk melindungi dan melayani masyarakat, seperti jabatan pos, lembaga peradilan, pusat pertahanan, mencetak mata uang, dan membuat kalender hijriah. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan sholat subuh. Beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat Utsman bin Affan. Adapun contoh nilai positif yang dapat kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab antara lain yaitu rendah hati, sederhana, peduli terhadap kaum muslimin, memegang teguh amanah, berpikir kritis, adil, dan tegas. Nah, bagaimana anak-anak dari penjelasan tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua?
Ih, bagus sekali, cepat sekali paham anak-anak ibu nih. Nah, kalau sudah paham, ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, coba mulai dihitung dari angka 1 sampai angka 5 dan begitu seterusnya. Nanti angka 1 yang dapat angka 1 kumpul sama dengan angka 1, angka 2 begitu juga dengan sampai angka 5. Sudah? Ya, bagus. Nah, ibu akan membagikan setiap kelompok berisi satu kertas yang berisi 5 pertanyaan dan beberapa kumpulan kata seperti ini. Nanti kalian tempel di pertanyaannya ini. Misalkan pertanyaan pertama ini, nanti kalian tempel susun dari angka pertamanya sampai ke berapa mungkin jawabannya itu. Nah, susun seperti ini, tempel seperti ini, begitu juga dengan seterusnya. Sudah paham? Yuk coba kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jadi tugas diskusinya? Nah, kalau sudah jadi, coba perwakilan untuk satu orang per kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, kita dapat menyimpulkan pelajaran hari ini anak-anak. Yang kita dapat pelajari dari kisah Khalifah Umar bin Khattab ini, kita bisa mencontohi nilai-nilai positif dari beliau yang kita bisa teladani setiap harinya. Dan nilai-nilainya itu yaitu Khalifah Umar bin Khattab selalu sederhana, rendah hati, amanah, adil dan tegas, berpikir kritis, dan selalu membantu sesama muslim. Gimana nih perasaan anak-anak ibu nih dalam menggunakan metode tadi yang kita belajar menyusun kata-katanya untuk menentukan jawabannya? Apakah senang? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk menutup, sebelum kita tutup, ibu akan kasih tugas untuk latihan di rumah nih. Nanti dikerjakan ya. Nah, tadi yang paling aktif di kelas itu Ivan. Coba Ivan pimpin teman-temannya doa untuk menutupi pelajaran hari ini. Silakan. Berdoa. Mulai. Terima kasih anak-anak. Sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Bye-bye.